Jenius mendadak bersama The Proms. Makin di hati, makin mengedukasi. Mengutamakan materi dan bukan animasi. Baik, kembali bersama The Proms. Oke, adik. Kali ini The Proms akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita akan melanjutkan belajar teorema Pythagoras. Ya, tentu ini adalah materi SMP kelas 8 adik ya. Kita sampai pada parts 3. Di mana kemarin parts 1 dan parts 2 sudah kita sampaikan dengan sedemikian detailnya. Nah, pada parts 3, ini kita lanjutkan lebih jauh bahwa pada teorema Pythagoras ini kita juga akan belajar perbandingan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Ini, adik ya. Perbandingan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Oke. Nah, tentu saja ini segitiga siku-siku yang sangat istimewa. Kita awali. Nomor 1 adalah segitiga siku-siku sama kaki. Adik, siku-siku berarti salah satu sudutnya 90 sudah, sama kaki berarti dua sudut yang lain itu sama besar. Kalau gitu ya 90 itu dibagi 2. Berarti berapa, Adik? 45 derajat. 45 derajat gitu, adik ya. Oke, nah segitiga siku-siku sama kaki ini berasal dari sebuah apa ini namanya, persegi yang dipotong menurut diagonalnya. Maka adik-adik, ini yang tadinya kan siku-siku semua ya kalau sebuah persegi itu, ya kan? Maka di sini ini tetap siku 90 derajat. Nah ini 90 bagi 2. Oke. Berarti itu artinya sudut di sini berapa, Dek? 45 derajat. Itu artinya di sini juga 45 derajat. Oke ya. Nah, dari sini adik-adik, sekarang konsentrasi pada segitiga ABC, yaitu siku-siku sama kaki. Nah, karena sama kaki, misal AB itu saya ambil 1, maka BC juga 1. Kenapa? Sama kaki ya. Berarti AC-nya berapa? Kita tinggal pakai teorema Pythagoras. Ya, akar dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Akar 1 tambah 1 berarti akar 2. Gitu ya, Adik ya. Nah, selanjutnya adik-adik yang menjadi angka istimewa dan kita jadikan sebagai perbandingan sisi-sisi adalah angka-angka ini, ya. Sehingga adik-adik AB ini adalah 1, betul ya? BC adalah 1. Sementara itu yang AC pembandingnya adalah akar 2. Tahu adik ya? Oke, baiklah. Akhirnya kita dapatkan ini adalah perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Untuk sisi miringnya AC itu pembandingnya akar 2, sementara sisi-sisi yang lain adalah 1 dan 1. Ngerti ya? Oke, baik adik-adik, kita lanjutkan kepada jenis segitiga istimewa yang lain, yang kedua, yaitu segitiga siku-siku dengan sudut. Nah, siku-siku pasti salah satunya wajib ya, harus 90 derajat. Sementara 90 yang lain dibaginya adalah 60 dan 30 ya. Gitu. Oke. Jadi 90 derajat, 60 derajat dan 30 derajat. Nah, adik-adik, itu datangnya ya, siku-siku dengan sudut ini berawal dari sebuah segitiga sama sisi. Adik tahu ya, segitiga sama sisi kan gini, ya kan, termasuk yang bawah ini, gitu adik. Berarti semua sudutnya berapa? 60 derajat. Ini juga. Awalnya begitu. Ini juga. Oke. Gitu adik ya. Tetapi karena kemudian ini dibagi 2, nah maka berikutnya nanti ini tinggal sudut berapa? 30 derajat ya. Maka kita lengkapkan ini siku-siku jelas 90. Kemudian yang ini menjadi berapa, Adik? 30 derajat dan ini sisanya berarti 60 derajat. Karena jumlah sudut dalam segitiga harus 180 ya. Ini sudah 90 ya, ini tambah ini 90. Tahu ya? Nah, sekarang begini Adik-adik. Untuk perbandingannya kita ambil ya sisi miringnya. Ini sisi miring di depan siku-sikunya 2. Sisi di depan sudut 30 derajat itu 1. Ya. Maka kita bisa temukan sisi di depan sudut 60 derajat.
Kita pakai Pitagoras ya, teorema Pitagoras. Akar dari sisi miring dikuadratkan, berarti 2 kuadrat adalah 4. Dikurangi, hati-hati ya, 1 dikuadratkan. Berarti 1. Akar 4 kurangi 1. 4 kurangi 1 berapa, Dek? 3 ya. Gitu ya. Inilah perbandingan sisi-sisinya akan jadi seperti ini. Ingat Adik ya. Sisi di depan siku-siku adalah 2. Di depan 30 derajat adalah 1, di depan 60 derajat adalah akar 3. Begitu Dek, cara mengingatnya seperti itu. Oke ya, siap ya. Maka OF, nah perhatian, OF, mana OF? OF ya, di depan 30 derajat, maka pembandingnya 1. DO di depan 60 derajat, maka pembandingnya akar 3. DF sisi miring, maka pembandingnya akar 2. Ingat ya, mengingatnya, sisi miring akar 2, di depan 60 derajat akar 3, di depan 30 adalah 1. Nah, ini selalu kita bawa ya. Oke. Nah, sekarang Adik-adik, sebelum ke soal-soalnya, inilah materi pendukung yang tidak kalah pentingnya, dan Adik harus tahu ya, bagaimana nanti cara menyederhanakan akar 3 kali akar 3. Nah, tentu saja ini kan sama aja akar 3 kali 3. 3 kali 3 berapa, Dek? 9 ya. Akar 9. Berapa akar 9? Ya 3 ya. Maka berangkat dari sini, akar 3 kali akar 3, 3. Kalau dikembangkan, akar 6 kali akar 6, 6. Akar 18 kali akar 18, 18. Gitu ya. Ini harus refleks, Adik. Akar A kali akar A, ya A. Gitu ya. Oke. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Adik, akar dari 18. Nah, ini juga harus dibiasakan. Adik, kalau seperti ini kita harus ingat kembali bentuk kuadrat sempurna. Kalau ini paling dekat kayaknya 8, Dek. 9. Karena 18 adalah 9 kali 2. Adik ngerti ya? Sehingga dipecahnya menjadi apa? Akar 9 kali akar 2. Akar 9 adalah 3, akar 2 ya akar 2. Jadi 3 akar 2. Itu cara menyederhanakan ya. Maka serupa yang ketiga, akar 98. Nah, kita jelas curiga bentuk kuadratnya berapa? 49 kan? Ini 49 kali 2. Berarti menjadi akar 49 kali akar 2. Berapa, Dek? Akar 49 7, akar 2-nya tetap. Selesai. 7 akar 2. Gitu ya. Oke, kemudian kalau kita sederhanakan 6 dibagi akar 3, bagaimana itu? Kali ya sekawannya. Ya, sekawannya maksudnya ini harus dirasionalkan ya. Jadi penyebutnya itu akar 3, berarti kalinya gini, akar 3 per akar 3 gitu loh, Dek. Artinya apa? Akar 3 per akar 3 itu kan 1. Jadi bilangan kalau dikalikan 1 kan tidak mengubah nilai. Tapi nanti penyebutnya menjadi tidak lagi bentuk akar. Sehingga ini sudah rasional. Coba aja kita cek. Ingat tadi akar 3 kali akar 3, 3, Adik. Berarti menjadi 6 per 3. Nah, akar 3-nya di atas. Jadinya 6 per 3 berapa? 2 ya. Jadi 2 akar 3. Gitu ya. Ini adalah modal dasar ya, yang nanti pasti akan kita banyak jumpai. Oke, siap ya untuk menghadapi dan membantai soal-soal yang ada. Oke, kita mulai. Ya, nomor 1. Adik-adik, perhatian. Perbandingan, perhatikan gambar berikut. Oke. Jika panjang sisi PR 20 cm sudah kita tulis di sini, oke ya. Sudut R 45. Kemudian ini siku-siku otomatis ya, ini juga 45 kita lengkapkan. Betul ya, Dik ya? Panjang sisi PQ berapa? Oke, ditanyakan adalah PQ. Baik ya. Adik-adik, mari kita pakai tadi perbandingan segitiga, bahwa segitiga siku-siku sama kaki. Maka kalau kita bandingkan PQ banding apa, Dik? QR gitu ya. Banding sisi miringnya ya, PR itu sama dengan, ya, kalau yang kayak gini mah gampang ya, bahwa PQ-nya 1, QR-nya aja 1, PR-nya akar 2. Masih gitu ya, Dek ya? Iya. Nah, sekarang PR-nya ada. Oke, kita lingkari. Yang mau ditanya apa? PQ. Gitu loh, Dek, caranya. Sehingga 3 perbandingan ini yang kita pakai cukup 2. Artinya apa? Kita bandingkan PQ dibagi PR. Pembandingnya berapa, Dek? PQ-nya 1, PR-nya akar
2. Gampang deh ya. Oke. PQ memang ditanyakan, jadi biar dulu dibagi PR. Adik, berapa PR-nya? Ini ya diketahui yaitu 20. Ini sama dengan 1 dibagi akar 2. Ya, kalau perkalian silang biasa adik ya, perkalian silang yuk. Berarti PQ kali akar 2 sama dengan 20 kali 1, berarti 20. Maka inilah PQ. Berapa adik? 20 dibagi akar 2. Tuh, bener kan? Kita harus rasionalkan penyebut ini. Ini akar 2, berarti gimana? Kali akar 2 per akar 2. Ya, adik-adik, akar 2 kali akar 2 berapa? 2. Maka 20 dibagi 2. Berapa 20 bagi 2? Iya, 10. Ini akar 2-nya tetap 10 akar 2 cm. Selesai. Wow, keren. Tidak ada susahnya. Konsepnya difahamkan, materi prasyaratnya ya dibiasakan. Nah, sehingga akan segera sampai kepada jawaban yang benar. Gitu deh ya cara belajar kita. Nah, 1 ini masih pemanasan karena setelah itu kita dihadapkan pada nomor 2. Gila. Gimana ini nomor 2? Iya. Tidak ada yang gila, semua biasa-biasa aja ya. Oke, kita mulai aja. Adik-adik perhatikan gambar. Panjang sisi AC adalah, wow, ini yang ditanyakan di sini ternyata. Sementara yang diketahui seperti itu. Baik, jelas ya. Ini segitiga siku-sikunya ada 2 macam. Kita pandang dulu segitiga ABD. Gitu adik ya. Jadi segitiga yang besar ABD. Nah, konsentrasi ke situ. Yang lain abaikan. Iya. Berarti kita bisa membuat perbandingan. Ya, perbandingan kita apa? Kita bandingkan antara misalnya ini AD banding BD, oke. Banding ya, dibanding sisi miringnya apa itu? AB. Betul adik ya? Ingat tadi AD adalah sudut di depan 30, maka pembandingnya 1. BD sudut di depan 60 ya. Adik sadar nggak kalau ini 60 derajat? Sadar ya? Di depan 60, maka pembandingnya berapa tadi? Akar 3. Dan AB sisi miring pembandingnya adalah 2. Oke ya. Nah, sekarang milihnya gimana? Ini kan 3 perbandingan, padahal kita cuma butuhkannya 2 nanti ya. Pastinya gini, AB jelas ada datanya, kita pilih. Nanti yang ditanyakan AC, AC itu pada segitiga ADC. Ya, berarti yang ada di sini apa ini? AD ya. AD adik. AD kan ada pada segitiga kecil, maka itu kita pilih. Gitu loh adik caranya. Tahu ya? Maka berikutnya mari kita buat AD banding itu per ya. Per AB adalah AD-nya 1, AB-nya 2. Gimana adik? Ngerti ya? Nah, setelah itu mari kita masukkan. AD-nya masih belum tahu. AB-nya ada? Ada. Dia adalah 12. 1 banding 2. Ketemulah AD. Ya. Sehingga 12 bagi 2. Wow, 6 cm. Ya. Adik-adik, ternyata ya dengan 1 langkah ini kita menemukan AD yaitu 6 cm. Kita tulis di sini. Biar makin kelihatan untuk langkah berikutnya kita harus ngapain gitu loh adik-adik ya. Kemudian ditanyakan AC. Nah, AC itu di sini. Ini sudah ada. Iya, berarti nggak susah ya. Pandang segitiga apa, Dek? Yang kecil itu apa? ADC gitu ya. ACD, ADC boleh. Gitu. Mari kita lihat perbandingannya. Berarti kita akan bandingkan misal CD banding apa, Dek? AD banding sisi miringnya apa? AC. Pembandingnya CD. Nah, berarti di depan sudut kecil ini berapa toh? Berapa, Dek? Kalau ini 60 tentu saja ini berapa? 30. Di depan sudut 30 1. AD di depan sudut 60 akar 3. AC sisi miring 2. Gitu loh ya. Itu selalu seperti itu yang kita pakai. Kemudian yang kita ambil yang mana? Kita punya data AD. AD harus ikut. Ditanyakan AC, ya udah AC. Wow, berarti ini yang kita pakai. Gitulah adik ya caranya, ngerti ya? Berarti apa perbandingannya? AD dibanding AC, oke adik,
di sini adalah akar 3 dibagi 2. Gitu ya. Adik-adik, sudah kita cari yaitu 6 dibagi AC memang ditanyakan. Itu adalah akar 3 bagi 2. Kita lanjutkan, perkalian silang yuk. Berarti AC kali akar 3 sama dengan 6 kali 2. 6 kali 2. Ketemulah AC. Berapa 6 kali 2? 12 dibagi akar 3. Lagi-lagi seperti ini, rasionalkan kali akar 3 per akar 3. Jadi akar 3 kali akar 3 adalah 3. 12 dibagi 3 dia adalah 4. Akar 3-nya tetap. Set. Nah, selesai. 4 akar 3. Wow, keren. Selesai ya. Selesai. Dan asik lagi. Dek, apa yang diperlukan? Pertama, mutlak adik harus menghafalkannya adalah perbandingan sisi-sisinya. Baik sisi-sisi sama kaki ya, ataupun dengan sudut 30-60 ya. Prinsipnya selalu begitu. Setelah itu perkalian silang harus tahu. Lalu merasionalkan penyebut ya, serta operasi dari bilangan akar gitu ya. Kita lanjut dulu nomor 3. Wah, ini kayaknya juga cukup menantang. Adik-adik, panjang sisi MN adalah ditanyakan MN. Mana? Ini loh ditanya. Data yang ada berangkatnya dari sini, dari segitiga yang lain ya. Ya udah, berarti kayaknya kita harus pandang segitiga yang ini dulu deh, KLM. KLM gitu ya. Nah, yang sama prinsipnya, gambar angkanya beda tapi konsepnya sama, prinsipnya sama. Ya, berarti ini adalah 45, maka ini juga 45. Maka kita lihat perbandingannya, berarti apa? LM banding, terus ini LK banding ya, sisi miringnya KM gitu adik. Perbandingannya coba LM depan 45 ya 1, LK sama 1, KM sisi miring. Kalau ini tadi berapa nih? Ya berapa? Akar 2 ya, kan dari akar 1 kuadrat tambah 1 kuadrat gitu. Nah sekarang yang ada apa? KL ada, KL, LK, berarti ini kita pakai. Terus nanti ditanyakan MN itu di segitiga ini, berarti kita perlu KM. KM kita perlu. Oh ya udah, berarti ini yang kita pakai. Yang kita pilih yang itu. Yuk. Berarti LK dibanding apa, Dik? KM. Sama dengan berapa? 1 dibanding akar 2, gitu ya. Oke. Adik-adik kita pakai LK-nya 10 cm. KM-nya belum tahu. Oke, ini 1 dibagi akar 2. Perkalian silang yuk. Jadi KM adalah 10 kali akar 2. 10 akar 2 gitu ya. Oke, sudah ketemu. KM-nya dengan perhitungan sedikit ya, ternyata dia adalah 10 akar 2 ya. Dengan satuan tetap mengikuti yaitu cm. Nah, setelah itu kita akan cari MN ya berikutnya, maka enteng aja. Berarti kita pandang segitiga apa, Dik? Yang bawah ini ya. KMN, KMN. Oke. Mari perbandingannya. Berarti coba misalnya MN. Oke. Kita bandingkan sisi siku-siku yang satunya KN. Kita bandingkan sisi miring KM. Oke ya. KM. Angka perbandingannya. MN adalah sisi di depan sudut ini. Berapa ini? Jelas 30, karena ini 60. Ingat tadi di depan 30 berapa? 1. KN di depan 60. Iya, berapa tadi? Akar 3. KM sisi miring berapa tadi? 2. Iya, gitu kan ya? Nah, lalu adik, mana yang kita pilih? KM ada. Berarti kita pilih. MN ditanya, kita pilih. Oh ya udah, berarti ini perbandingannya. Oke. Mari. Berarti MN dibanding KM gitu adik-adik sama dengan 1 dibanding 2. Masya Allah, asik sekali ya. Mari kita lihat angkanya. MN-nya ditanya, ya udah. Dibagi KM yaitu 10 akar 2 sama dengan 1 dibanding 2. Maka langkah berikutnya adik-adik 10 akar 2 ya kan kali setengah. Berarti berapa? Tentu saja 5 akar 2 cm. Wow. Wow.
Wow, gitu ya. Untuk Pram kali ini lebay. Sesekali tidak apa-apa. Kok gampang? Iya. Kenapa? Konsepnya menguasai. Ya, jadi konsepnya menguasai. Kondisi bisa berubah sesuai keadaan. Ya, tetapi konsep tetap sama. Itu ya, Dek ya. Oke, soal terakhir untuk kali ini. Nomor 4, perhatikan. Apa pula ini? Ya, tidak apa-apa, biasa saja lagi ya. Adik, PQS 45. Mana? PQS. Oke. Kita tempel dulu. Sudut PQS 45 itu di sini. Berarti kalau gitu jelas ini juga 45. Betul adik ya? RQS 15. Adik-adik, RQS. Oh, ini kecil, ini 15 ini. Berarti ini langsung aja ya, kan udah gede deh ya. 15 tambah 45. Berapa? Masya Allah, ternyata ini 60. Ya, adik-adik ya. Ini siku-siku. Oh, berarti kalau 60 di sininya adalah 30. Oke. Kayaknya semua sudut sudah kita taruh ya. Panjang sisi PR berapa? Sementara yang diketahui apa? Ini. Ada loh, Dek, yang sudah diketahui. Ini ya, PS-nya sudah diketahui. Oke. Baik. Mari kita melangkah dengan penuh kepastian. Ya, adik-adik, pertama, karena ini PS ya, berarti kita pandang segitiga yang ada PS apa? PSQ. Gitu adik. Ya, kita punya perbandingan seperti apa? Mari kita lihat. Berarti PS banding QS banding sisi miringnya apa itu? PQ adalah itu ya. PS, mana PS? Ini ya. Adalah sisi di depan 45 1. Ya. QS sama 1. PQ sisi miring berarti akar 2, gitu ya. Nah, yang kita pakai apa? Kita punya PS. Kita pengen tahu PQ, karena PQ nanti ada pada segitiga berikutnya PQR, gitu ya. Berarti pembandingnya 1 banding akar 2. Lanjut ya. Berarti PS bagi PQ, adik-adik, dia adalah 1 dibagi akar 2. Betul adik ya? Oke, PS-nya 12 akar 2 dibagi PQ, adik-adik, dia adalah 1 dibagi akar 2. Kita lanjut ya. Perkalian silang yuk. PQ kali 1 tetap PQ. 12 akar 2 kali akar 2. Adik ingat tadi, akar 2 kali akar 2 berapa? 2 ya. 2 kali 12 24. Oh, Masya Allah. Ternyata PQ-nya adalah 24 cm. Kita taruh sini ya. Gitu adik. Oke. Nah, langkah berikutnya ke yang ditanya. Yang ditanya apa toh? PR. PR itu di sini. Ini sudah ada. Ya, berarti asik banget ya. Maka pandangnya apa? Segitiga PQ